Ah, Tom Lembong korupsi gula, Pak Anies masih ngebela. Wow, Pak Anies memang sahabat sejati. Wow, luar biasa. Memang Pak Anies ini adalah sahabat karib, sahabat sejati dan konco kentalnya Pak Tom Lembong. Udah jelas-jelas Pak Tom Lembong itu salah. Ada dugaan korupsi yang dia lakukan dan mencapai kerugian yang 400 miliar. Masih aja dibela oleh Pak Anies. Memang luar biasa, hebat Pak Anies ini ya. Hebat blundernya. Nih lihat nih postingannya Pak Anies. Di situ Pak Anies bilang dia sudah mengenal Pak Tom itu 20 tahunan. Terus katanya Pak Tom Lembong itu orang yang berintegritas tinggi, orang yang lurus, tidak neko-neko. Tidak neko-neko kok ditangkap ditahan sekarang, ah? Terus katanya I still have my trust in Tom. Saya percaya pada Tom Lembong katanya. Ya, percaya kok pada pejabat yang diduga korup Pak Anies. Gimana sih Pak Anies? Harusnya menurut saya Pak Anies bisa jadi contoh dan mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada sahabatnya si Tom Lembong, ya kan? Ya karena mau gimana pun ceritanya Tom Lembong salah, walaupun kemarin berjuang bersama di Pilpres, Pak Tom Lembong jadi co-captainnya, tapi tetap salah, ya. Dan bayangkan kawan-kawan, kalau kemarin Pak Anies menang terus Tom Lembong jadi menteri diangkat sama Pak Anies, bahaya negara kita bos, ya kan? Ampun lah. Dan terakhir kawan-kawan, untuk anak-anak abah ya, ini tolonglah kalian jangan framing, kalian buat narasi yang nggak benar ya. Katanya penangkapan Tom Lembong ini dipolitisasi. Tak, itu politisasi bos. Kejaksaan Agung ini sudah meriksa 90 saksi ya, dan bahkan sudah periksa Tom Lembong 3 kali sebelum penangkapannya. Jadi tolonglah ya, jangan kalian ngasal-ngasal ya. Oh iya, by the way, aku pengen lah jadi sahabat Pak Anies, dibelain terus. Mau salah banget, ampun pun dibelain. Yang udah jelas-jelas koruptor masih didukung dan juga diberi doa. Sakit nih orang. Nih gue kasih tahu sama lu pada ya, kalian kalau mau jadi koruptor harus berteman sama Anies Baswedan, karena ketika kalian ditangkap kalian bakalan didukung. Kalian baca nih kata-kata abah kalian untuk Tom Lembong, semuanya berkontradiksi. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Kalau lu bener-bener mencintai Indonesia dan rakyatnya, nggak mungkin lu korupsi, kocak. Sumpah gue gak habis pikir gitu ya, hanya gara-gara berteman 20 tahun katanya. Bodoh amat, kalau temen lu koruptor ya koruptor. Bisa-bisanya seorang koruptor didukung, diberi semangat. Sakit tuh. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah melindungi bangsa ini dari Anies Baswedan dan juga komplotannya. Tapi di sini yang kayak setelah kejadian ini merasa bersyukur gitu kan, kayak Allah benar-benar sayang kepada bangsa kita guys. Alhamdulillah banget loh, kita nggak dipimpin sama orang yang kayak gini tadi, ya menyemangati para koruptor. PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam pemerintahan yang akan datang. Intinya kami siap, kader-kader PKB siap, dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Caimin bakal jadi menterinya Pak Prabowo. Pak Anies kemana? Anak abah gimana nih? Caimin, Pak Anies kemana? Ajak dong ke rumah Pak Prabowo di Kertanegara biar jadi menteri atau wakil menteri juga kayak Caimin ini. Aku masih ingat betul kawan-kawan, waktu itu Pak Anies dan Caimin selesai Pilpres pas kalah ya kan, terus mereka bilang kami tetap di jalur perubahan. Sementara sekarang berubah-ubah. Tiba-tiba sekarang dia bilang narasinya kami partai PKB akan memperkuat pemerintahannya Pak Prabowo dan kami siap diperintah Pak Prabowo ditempatkan di mana saja. Waduh. Memang Caimin ini memang top ya, top. Politikus yang sangat handal. Berbeda banget nih dengan Partai Nasdem yang sudah mengatakan bahwa akan mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo namun tidak masuk kabinet karena mengenai etika dan kepantasan. Nah ini luar biasa nih Partai Nasdem sekarang semakin oke. Nggak seperti Caimin yang kanan oke, kiri oke, kadang A, kadang B, kadang C. Yang penting untung ya terus. Tapi terlepas dari semua itu kawan-kawan, biarlah kawan-kawan kita kasih kesempatan sama Caimin untuk membuktikan bahwa memang dia benar-benar bisa menjadi pembantunya Pak Prabowo nanti di kementerian atau dimanapun. Tapi kawan-kawan kita harus kawal, kita pantau ini kawan, soalnya suka pelin-pelan, kadang kanan, kadang kiri ya nggak? Caimin, peace ya. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Caimin bener-bener lu ya. Dia bener-bener di jalan perubahan. Berubah-ubah jalannya guys. Gue udah siapin core gerakan perubahan. Kalian share video ini ke anak-anak abah. Kalian lihat di tweet anak abah 10 Februari. Dia nangis, aku ikutan nangis. Kayaknya bener-bener tulus banget mereka. Caimin. Dan pada akhirnya Caimin mengkhianatin anak-anak abah. Sorry ya anak-anak abah.
Kenapa? Apa? Mana jawabannya ya? Mana jawabannya ya? Kok nggak ada jawabannya? Anak abah mencari jawaban kenapa Cak Imin mengkhianati abah. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kan udah dibilang dari awal, tapi kalian nggak percaya anak-anak abah. Cak Imin itu tim ses Prabowo. Dan sepertinya pun Cak Imin nyoblos Prabowo. Gue kalau throwback pemilu, sumpah ngakak banget pemilu kali ini. Lucu banget. Udahlah Imam Mahdi katanya pres, bawa malaikat, bawa surga. Siapa yang nggak mendukung Anies Dajjal? Kata Aos. Ini gue udah cosplay anak abah nih dengan titik 2 di jidat. Oke guys. Tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. Saya khawatir, memang ini dari Belanda semua dia piara ini mungkin. Supaya gampang dihasut dengan Betul. Politik lah, dihasut suku lah, suku berantem agama lah, sara lah, itu dipakai. Betul. Orang begitu cepat. Dan kalau ini terjadi kayak di Romawi, yang dulu itu zaman pembodohan begitu ya. Yang kaya itu hanya pejabat dan tokoh agama. Lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang Anies lu, awas lu. Betul. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandra. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi aja kita adu, dia berkelahi. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta, nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, "Pak, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan?" Alah, banyak kali cerita. Oh, Pak Anies ingat nggak kemarin ya, kampanye Akbar Bijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai. Meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu, ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah bos. Uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki ya, tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum. Kalau masuk partai, pertanyaannya, jangankan dimasuki, mencalonkan saja
terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan. Anies Baswedan batal diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya. Aduh, kasihan. Anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya. Di PHP terus. Wis Pak Anies mending istirahat, pensiun. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang, keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Cuma berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS, apa sih yang diinginkan? Rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Undang Bapak Ibu saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem. Kalau datang ke kantor PKS, mau datang ke dia. Kalau datang ke kantor PKB, mau datang ke dia. Jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor partai bisa diserbu oleh rakyat karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara tulas, hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk membuat Anies dijegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara, udah korup, kok lebih kaya. Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem nih Bang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol, atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah saya percaya satu hal gini aja Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu
pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. KPK yang menjadi macan ompong menghadapi Anies Baswedan. Ada apa dengan KPK sehingga dia tidak berdaya untuk mengungkap kasus Formula E dan banyak proyek-proyek siluman, proyek-proyek yang dananya di markup di Pemprov DKI. Ada apa? Kenapa KPK menjadi macan ompong di depan Anies Baswedan? Ada apa? Kabarnya dengar katanya itu Formula E itu yang makan uangnya juga rame-rame, ada juga DPRD DKI. Ya tangkaplah, ya kan? Tangkap tuh anggota-anggota DPRD DKI dan Anies Baswedan. Selesaikan Formula E itu. Tindak tegas. Cuman ya susah. Lembaga KPK-nya sendiri, oknum-oknumnya itu juga banyak maling. Itu waktu si Novel Baswedan itu menjadi penyidik KPK tuh ditawarin mau berapa tahun. Itunya di penjaranya mau berapa tahun, itu ada harganya, ya kan? Mau 2 tahun sekian, 5 tahun sekian, 10 tahun sekian, 12 tahun sekian. Kalau seumpamanya si koruptor ini tidak mau memberikan uang, ya diperberat, ya kan? Nah itulah kerjanya KPK. Semoga mau seperti apapun hebatnya, kong kali kong kejahatan yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ya, menyalahgunakan kewenangan atau menyalahgunakan anggaran Formula E ataupun anggaran yang ada di Pemprov DKI. Yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang seberat-beratnya kepada Anies Baswedan CS. Dikeluhkan orang gitu, sampah masih di mana-mana. Kalau itu kan kita betul nggak boleh sampah. Satu sungai pun kita nggak boleh sampah. Anda nggak bisa biarkan satu sampah pun berserakan. Saya kira memang ada beberapa bagian sungai yang memang tidak dikeruk. Dulu kita beli banyak sekali alat berat untuk tumbuh. Negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang. Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara, anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit. Dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu jalannya, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi, tetapi lengserkan Jokowi, mundur Jokowi dari sebagai pemimpin. Apa gereja? Ini apa? Kok saya agama Islam Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau gak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak, kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya.
ini mempermainkan agama. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden, Dajjal. Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya nggak seperti itu loh. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Bapak Politik Identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak Intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan bergub saja yang melarang migrasi? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya tunggu. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut.
Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Kejaksaan Agung sedang tancap gas dalam perang melawan korupsi. Setelah membongkar timbunan harta 1 triliun rupiah di rumah mantan pejabat Mahkamah Agung, kini mereka menahan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong. Tom ditahan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi impor gula di Kementerian Perdagangan. Kerugian negaranya mencapai 400 miliar rupiah. Tom ini bukan orang kemarin sore. Dia lulusan Harvard yang menjadi Menteri Perdagangan di bawah Presiden Jokowi pada 2015 sampai 2016. Dugaan korupsi ini juga diduga dilakukan saat ia menjadi menteri. Saat itu Indonesia memang sedang kekurangan pasokan gula, tapi ada sejumlah kesalahan Tom. Pertama, untuk mengatasi kekurangan gula, seharusnya yang diimpor adalah gula kristal putih, bukan gula kristal mentah. Kedua, seharusnya hanya BUMN yang diizinkan mengimpor gula untuk mengisi kekurangan di dalam negeri. Sementara Tom malah memberikan izin impor gula kristal mentah itu kepada swasta, bukan BUMN. Lucunya aturan bahwa hanya BUMN yang boleh mengimpor gula itu sebenarnya ditandatangani Tom sendiri. Tapi kali ini dia mengabaikannya begitu saja. Menurut Jaksa Agung, Tom ketika itu mengizinkan pengimporan gula kristal mentah 105.000 ton oleh 9 perusahaan swasta. Nama-namanya adalah PT Permata Dunia Sukses Utama, PT Andalan Fornindo, PT Angels Product, PT Makassar Tene, PT Berkah Manis Makmur, PT Sentral Usaha Tama Jaya, PT Duta Segar Internasional, dan PT Medan Sugar Industri. Pemberian izin impor itu juga tidak melalui rapat koordinasi antar kementerian dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga gula. Tom seperti jalan sendiri. Setelah diimpor, gula mentah tersebut diolah jadi gula kristal oleh 9 perusahaan pengimpor. Padahal mereka sebenarnya tidak memiliki izin untuk mengolah gula kristal mentah menjadi gula kristal putih. 9 perusahaan tersebut hanya punya izin industri sebagai produsen gula kristal rafinasi yang diperuntukkan bagi industri makanan, minuman, dan farmasi. Berapakah uang korupsi yang diperoleh Tom? Tidak jelas. Kejagung sendiri menegaskan penetapan seseorang menjadi tersangka tidak harus karena menerima duit korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, korupsi tidak hanya soal memperkaya diri sendiri. Artinya, seseorang tidak harus mendapatkan keuntungan. Yang penting ketika seorang pejabat yang dengan jabatannya mengambil tindakan yang terkategori sebagai perbuatan melawan hukum dan tindakannya itu menguntungkan orang lain atau korporasi, dia bisa dianggap korupsi. Setelah diolah, gula kristal putih itu dibeli oleh sebuah BUMN bernama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia alias PPI. Yang menjadi direktur pengembangan bisnis PPI ketika itu adalah Charles Sitorus yang kini juga menjadi tersangka. Oleh PPI, gula itu dijual ke masyarakat dengan harga Rp16.000 yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi saat itu yaitu Rp13.000. PT PPI mendapat fee dari perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tersebut.
Gara-gara praktek licik itulah menurut Kejagung negara dirugikan 400 miliar rupiah. Karena tuduhan inilah Tom dan Charles kini ditahan di rumah tahanan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Mereka ditahan untuk 20 hari ke depan, sementara Kejagung melengkapi bukti-bukti yang diperlukan untuk mengadili mereka. Ketika didatangi Kejagung untuk ditahan, Tom hanya mengatakan ia berserah diri pada Tuhan. Penahanan Thomas Lembong ini dengan segera menarik perhatian masyarakat. Tom ini tidak bertampang seperti koruptor. Pada 2021, Tom Lembong ditunjuk oleh Anies Baswedan yang ketika itu menjabat Gubernur DKI menjadi Ketua Dewan PT Jaya Ancol. Tom lalu menyokong Anies yang berkompetisi pada pemilihan presiden 2024. Dia berperan sebagai salah satu pucuk pimpinan di tim pemenangan Anies kala itu. Dalam pertarungan itu, Tom berposisi kritis terhadap Jokowi dan Gibran. Dalam sejumlah kesempatan berbicara, Tom mengatakan Jokowi telah berubah. Salah satu pertanyaan yang sering dilontarkan adalah mengapa baru sekarang Tom diperiksa, padahal kasus pengimporan gula ini terjadi pada 2015, artinya 9 tahun yang lalu. Di medsos tersebar data yang menunjukkan banyak menteri perdagangan sesudah Tom yang juga melakukan impor gula. Misalnya saja, Enggar Tias Tolukita pengganti Tom mengimpor 15 juta ton. Lalu, Agus Suparmanto, Menteri Perdagangan pada 2019 sampai 2020 mengimpor 9,5 juta ton. Lantas, Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan 2020-2022 mengimpor 13 juta ton dan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan 2022-2024 mengimpor 18 juta ton. Bagaimana dengan mereka? Tanya netizen. Media juga menyiarkan bagaimana dalam perdebatan Cawapres, Gibran berulang kali menyebut nama Tom saat menanggapi Caimin sebagai Cawapres Anies. Pertama, Gibran menyindir Caimin mendapat contekan dari Tom. Kedua, Gibran menyatakan keheranannya bahwa Caimin tak paham akronim LFP, padahal Tom pasti sering berdiskusi dengan sang Cawapres. Ketiga, Gibran bertanya apakah Caimin anti nikel seperti Tom Lembong. Ketika itu Tom hanya berkomentar bahwa dia sudah memberikan contekan pada Jokowi selama bertahun-tahun mendampinginya. Karena konteks itulah banyak pihak menduga-duga bahwa Tom sekarang ditahan bukan semata-mata karena tuduhan korupsi. Tom dianggap sekedar dicari-cari kesalahannya. Penyidikan dalam perkara ini sudah berlangsung 1 tahun dengan jumlah saksi sekitar 90, kata Direktur Penyidikan Kejagung Abdul Kohar. Sebagai masyarakat, kita berharap saja pembongkaran kasus Tom Lembong ini bisa berjalan terus dan berjalan mulus. Korupsi adalah kejahatan luar biasa di Indonesia. Presiden Prabowo sendiri sudah berulang kali menegaskan pemerintahnya akan memerangi korupsi dengan segenap daya. Kita dukung Kejaksaan Agung, kita dukung pemerintahan Prabowo melanjutkan perang mereka. Yang harus diselidiki adalah apakah Enggar Tiasto, Agus Suparmanto, Muhammad Lutfi, dan Zulkifli Hasan juga melakukan praktek impor tanpa BUMN. Untuk sementara kita berprasangka baik saja dulu. Karena apa yang dilakukan Kejaksaan Agung memburu para koruptor ini luar biasa penting. Kejaksaan Agung sendiri membantah bahwa mereka melakukan politisasi hukum. Menurut mereka, kasus Tom ini diusut sejak Oktober 2023. Buat saya, kalau ada indikasi serupa, seharusnya Kejaksaan Agung melakukan hal yang sama, menyelidiki para menteri itu. Tapi yang harus diingat, Tom dituduh korup bukan hanya karena mengimpor gula. Dia dianggap bersalah karena pertama-tama menugaskan 9 perusahaan swasta melakukan impor. Sementara peraturan yang dia tanda tangani sendiri menyatakan yang boleh mengimpor hanyalah BUMN. Lebih jauh lagi, para perusahaan swasta itu kemudian mengolah gula mentah itu menjadi gula kristal dan kemudian menjual gula itu kepada PPI yang memperoleh keuntungan besar karena praktek tersebut. Seperti dikatakan Tom, kita serahkan pada Tuhan. Karena Tuhan juga yang paling menentukan. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi Jokowi akan hancur.
Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden, berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, ormas khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-muslim pasti tidak akan setuju dengan khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.